Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna yawmakum hadha la yawmun 'azim. 'azzamahu Allah wa syarrafah. Wa man yarghab bil ayyami wa 'arrafah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam من صام صمت معه 60 من الشوال فكأنما صام سنة كلها فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وفق ما شاء من عباد المؤمنين للطاعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه الكريم هو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Fitri Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, sebagai hamba yang sudah dikarunia nikmat yang tak terkira, marilah kita bersama-sama memuja Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya berharap nikmat kita akan terus bertambah dan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, utusan uswatul hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk kaumnya yang akan mendapatkan hidayah dan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, selaku khatib berwasiat kepada diri dan jemaah sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Salah satu di antaranya adalah kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Oleh sebab itu, dengan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah meninggalkan kita. Ada rasa haru pada diri kita ketika Ramadan ini telah meninggalkan kita. Bulan termulia di antara bulan-bulan lainnya. Bulan di mana semua amal baik dilipat gandakan pahalanya. Semua ketaatan diterima. Segala doa dikabulkan. Dosa-dosa kita diampuni dan surga pun rindu kepada hamba-hamba yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Allah juga menganugerahkan sebuah malam yang apabila kita beribadah di waktu itu, nilai ibadah kita akan sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar, yang walaupun hanya satu malam, namun apabila kita bertemu dengannya, berarti kita sudah beribadah sepanjang dan selama umur kita. Ya Allah, ya Rabbi, memang Ramadan telah berlalu, namun kami berharap pintu rahmat-Mu masih terbuka lebar bagi kami yang mendekati-Mu. Memang Ramadan telah pergi, namun kami meminta pintu taubat belum terkunci, dan Engkau masih menerima amal ibadah kami. Sebelum azan datang, sebelum semuanya menjadi ratapan dan penyesalan pada hari yang fitri ini, hanya doa yang layak kita panjatkan. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan dan pertemukan kami dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Dari semenjak terbenamnya matahari kemarin, kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia menggemakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Membesarkan asma Allah, dan hari ini kita berada pada hari raya Idul Fitri, yakni hari suci yang penuh berkah dan ampunan. Hari ini hari yang penuh dengan fitrah atau suci. Marilah kita saling menebar maaf, karena memberi dan meminta maaf adalah sikap yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan begitu, sikap dendam dan rasa marah dapat menetralisir oleh individu masing-masing. Memang diakui bahwa tidak semua dendam dan amarah itu timbul akibat seseorang enggan memberi dan meminta maaf. Tetapi yang jelas sifat enggan memberi dan meminta maaf dapat menimbulkan dendam dan marah seseorang. Selain itu, sikap mudah memberi maaf merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Karena orang yang suka memberi dan meminta maaf sebagai pertanda seseorang memiliki kepribadian dan ketakwaan yang sangat luhur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai dengan 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra wal kadhibina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itulah sebabnya, hadirin sekalian, sikap seperti itu melekat pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat utama Nabi Muhammad SAW, para ahli sufi dan orang-orang soleh, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa meminta maaf adalah perbuatan yang paling mulia, sedangkan memberi maaf lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Sikap seperti itu ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang memaafkan saudara-saudaranya yang dulu membuang beliau, bahkan memasukkan ke dalam sumur. Sikap tersebut juga ditunjukkan Nabi Muhammad SAW
yang memberi maaf kepada penduduk Mekah, Saudi Arabia yang hari ini kita kenal, yang dulu memusuhi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyiksa bahkan mengusirnya. Dengan sikap itulah satu persatu penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Demikian pula beliau senantiasa meminta maaf kepada para sahabat dan umatnya, walaupun mereka mengakui bahwa beliau tidak pernah berbuat salah terhadap mereka. Menjelang akhir hayatnya, beliau mengumumkan di hadapan para sahabatnya bahwa beliau meminta maaf kepada mereka. Siapa-siapa yang disakiti atau merasa tersinggung dalam kepemimpinan beliau. Kita mengenal bahwa kata maaf adalah kata yang terdiri dari 4 huruf saja, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang bisa menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf atau memaafkan berarti kita telah menang. Menang di sini dalam arti menang melawan hawa nafsu. Seperti kita tahu bahwa kesenangan tersebut bisa menghadirkan rasa damai atas kedua belah pihak yang berseteru. Lalu bagaimana cara kita agar kita bisa mudah memaafkan? Karena di dunia ini tidak akan ada yang lebih berharga dari pengampunannya selain itu dengan memaafkan kesalahan orang lain. Pertama, pikirkan orang-orang yang pernah menzolimi, menghina, melecehkan, menyakiti, bahkan menghancurkan masa depan kita. Kedua, tanamkan dalam hati kita bahwa aku sudah memaafkanmu karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosaku. Ketiga, kata berulang-ulang. Kalau perlu dikatakan dengan penuh penghayatan hingga akhirnya, dendam dan sakit hati akan menghilang dengan sendirinya. Kenapa harus menempatkan Allah sebagai tujuan utama kita dalam memaafkan? Karena di dunia ini tidak ada yang lebih berharga dari pengampunannya. Selain itu, dengan memaafkan, kita berharap Allah menempatkan kita pada tempat yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, melalui khutbah Idul Fitri kali ini, marilah kita juga berbuat baik kepada siapa saja, terutama orang tua kita. Islam sebagai agama tidak hanya mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Islam juga mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia, terutama terhadap kedua orang tua kita. Hablu minallah wa hablu minan nas. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah hak-hak seorang ibu dan bapak?" Rasul menjawab, "Mereka bisa menjadi jannah atau surga bagimu dan jahannam atau neraka bagimu. Keridhaan mereka akan membawamu ke surga, namun sebaliknya kemurkaan dan kemarahan mereka akan menyeretmu ke dalam neraka jahannam." Keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah bergantung kepada kemarahan orang tua. Oleh sebab itu, berbahagialah kita yang hari ini masih memiliki ibu, bapak, ataupun salah satu di antaranya, terutama ibu yang bisa membawa kita masuk surga. Apabila mereka sudah tua renta, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, hari-harinya sudah tidak lagi ceria, menunggu masanya seraya menahan rasa sakitnya, ingin berbuat banyak namun sudah tidak bisa, ingin meminta tolong, malu dengan anak dan menantunya, semua keinginan dikubur di dalam hatinya, menunggu siapa yang peduli dan ada kasih sayang padanya. Dalam kondisi seperti ini, para hadirin sekalian, inilah ladang bagi kita semua, amal yang sangat besar apabila kita termasuk anak yang peduli, mau meringankan beban mereka, mengurusi mereka, mengasihi dan menyayangi, meringankan beban hidupnya, maka surgalah balasannya. Kita harus menyadari
apapun yang pernah kita lakukan selaku anak kepada bapak dan ibu kita, berapapun yang pernah kita berikan kepada mereka, demi Allah belum bisa setimpal dan jauh dari pengorbanan orang tua kepada kita. Kasih sayang mereka tidak terbalaskan dengan cinta dan pengorbanan kepada kita. Kita kepada mereka, ingatlah masa-masa kecil kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita dicium, digendong, dituntun oleh mereka. Bagaimana sekarang ketika mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tergeletak, sakit, sendirian misalnya di rumah. Berapa kali kita menengoknya, menciumnya, menggendongnya, bahkan menuntunnya. Berapa kali kita suapi mereka sebagaimana dulu mereka menyuapi kita. Berapa kali kita ucapkan terima kasih kepadanya. Berapa kali kita tersenyum kepada mereka. Berapa kali kita memeluk mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka dulu memeluk sembari mencium kita. Allah karena itu hadirin rahimakumullah, inilah salah satu waktu yang tepat bagi kita untuk mengulurkan tangan dan bersimpuh di hadapannya. Ciumlah tangan yang dulu lembut membelai kita, namun sekarang sudah mulai keriput dimakan usia. Mohon maaf dan ampunanlah kepadanya. Mohon keikhlasan dan doa restunya. Mari doakan mereka agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidupnya. Doakan agar ia tetap terjaga iman Islami. Doakan ketika ia kembali menghadap Allah dengan husnul khatimah dan kita tabah dalam menghadapinya. Namun hadirin, apabila kedua orang tua kita masih sudah tiada, bukan berarti kita tidak bisa menebus kesalahan kita kepada mereka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa apabila seseorang yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, sedangkan ia mendurhakainya, kemudian ia sering mendoakan dan meminta ampun untuknya, maka dengan sebab itu ia digolongkan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, sekiranya ada waktu luang, kunjungilah makam orang tua kalian, orang tua kita, orang tua yang telah membesarkan kita. Lihatlah ia tergeletak di dalam kubur, tidak berdaya, memohon belas kasihan doa dari anaknya dan keluarganya. Ia pasti akan tersenyum ketika ada yang mendatangi dan mendoakannya. Tentunya ia akan bersedih jika kuburnya yang lain dikirimin doa, sementara ia tidak satupun yang mengunjunginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui khutbah ini pula, mari selagi kita masih diberi umur panjang, kita jadikan momentum Idul Fitri ini untuk dapat berbakti kepada orang tua kita, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Marilah kita membina persahabatan kepada semua dengan penuh kasih sayang, mempererat batin antara kita agar tercipta suasana yang marhamah, penuh cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, marilah setelah sholat Idul Fitri ini kita laksanakan, kita saling mengulurkan tangan kepada keluarga, saudara, tetangga, sahabat, dan segenap orang yang bergaul dengan kita. Untaikan kata maaf, kalimat maaf kepada mereka semua dengan seraya membuka pintu maaf selebar-lebarnya bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni apabila ada dua orang yang saling bersalah namun tidak saling memaafkan. Melalui puasa bulan Ramadan tahun ini pula, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dengan hari raya Idul Fitri ini kita diberi kesempatan untuk menghapus dosa kita kepada sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وخزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع لات المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والشيوخ المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا عليم يا قدير. اللهم إنا نسألك الطرف فيما جرت به المقادير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya Rabbi,